Assalamualaikum, bisa didengar ya teman-teman? Enggak yang di dalam, yang daring bisa dengar. Bisa Ustaz, bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Mungkin ini pesertanya, Pak. Sedikit kita mulai saja ya, nggak apa-apa. Dan juga di sini. Bisa dimulai Bapak-bapak sekalian? Ya, dimulai aja enggak apa-apa 5. Ya. Nanti Mbak. Ya, sambil yang di sini offline juga gitu. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PRM Ledok Kulon II, demikian juga Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah, baik dari PRM Ledok Kulon II Bojonegoro maupun dari tempat-tempat yang lain yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian ketarjian di PRM Ledok Kulon. Setelah pasca Ramadan kita sempat berhenti, dan insya Allah pada kesempatan ini adalah pertemuan yang pertama, meskipun mungkin partisipannya tidak terlalu banyak, tapi insya Allah mudah-mudahan pertemuan yang ke depan bisa lebih baik dan juga banyak yang join di dalam kajian kita ini. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat sebuah topik, yaitu tentang tuntunan ibadah dalam masa darurat COVID-19. Meskipun sebenarnya topik ini bukan topik baru, tetapi permasalahan ini sangat penting untuk kita coba pahami. Dan ternyata setelah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah COVID-19 ini, perdebatan tentang cara ibadah di lingkungan kita itu tetap sering muncul. Dan meskipun nanti kalau kita lihat bahwasanya ketika kita bicara tentang tuntunan ibadah dalam masa darurat COVID-19, itu Muhammadiyah sudah mencoba meresponnya dengan cepat melalui fatwa yang digodok oleh Majelis Tarjih. Misalnya kalau kita lihat
ini edaran pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang tuntunan dan panduan menghadapi pandemi dan dampak COVID-19 ini sudah dikeluarkan pada tanggal 4 Juni 2020. Ini artinya 1 tahun yang lalu, tetapi persoalan ini persoalan yang penting, dan juga kita melihat perkembangan atau COVID-19 ini kan fluktuasinya naik turun, terkadang naik, terkadang turun. Demikian juga pelaksanaan ibadah di satu tempat dengan tempat yang lain itu juga terkadang berbeda. Yang satu masjid tetap melakukan penjaraan soft, yang satu tidak, ataupun di masa sekarang misalnya di beberapa masjid juga ditutup gitu, karena melihat fluktuasi kasus yang terjadi pada minggu-minggu ini, terutama setelah pemerintah mengeluarkan apa yang disebut PPKM itu sebagian masjid juga ditutup, sehingga isu-isu ini akan menjadi perdebatan. Sehingga topik ini meskipun sebenarnya sudah pernah difatwakan oleh Majelis Tarjih, kita coba kaji kembali di dalam kajian ini, dan juga kita mencoba melihat nanti fatwanya bagaimana. Demikian juga bagaimana aplikasi fatwa tersebut yang tentu disesuaikan dengan daerah kita masing-masing. Mungkin satu daerah dengan daerah yang lain berbeda, tetapi yang penting untuk kita pahami, nanti kita coba ada 4 fatwa yang perlu untuk kita pahami dalam kajian kita kali ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tuntunan ibadah pada masa COVID-19 ini kalau kita lihat yang pernah difatwakan oleh Majelis Tarjih, ada 4 persoalan yang saya kira krusial untuk selalu didiskusikan, untuk selalu disosialisasikan, sehingga pandangan-pandangan ini tidak asing dan bahkan masih menjadi perdebatan di antara kita kan gitu. Ya, tentu kalau aplikasi fatwa ini sesuai dengan lingkungan masing-masing, ya tidak sama antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain, antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ada 2 poin besar yang kita akan coba bahas. Yang pertama tentang tuntunan ibadah sholat jamaah yang meliputi 2 hal, yaitu hukum sholat dengan shaf berjarak, kemudian hukum sholat dengan masker. Kemudian yang kedua, poin besar yang kedua itu tentang tuntunan ibadah sholat Jum'ah. Ini juga ada 2 fatwa. Yang pertama tentang hukum penyelenggaraan sholat Jumat secara shift atau secara gelombang. Maksudnya apa? Nanti misalnya satu masjid itu dibuat 2 kloter atau 2 gelombang. Jadi setengah jamaah melakukan sholat Jumat di kloter pertama atau di gelombang pertama, kemudian yang kedua sebagian jamaah melakukan sholat Jumat di kloter yang kedua. Itu boleh atau tidak kan? Kemudian juga hukum penyelenggaraan sholat Jumat di selain masjid. Meskipun dalam keadaan yang tidak darurat, selama ini yang kita lakukan sholat Jumat itu ya dilakukan di masjid. Tetapi kalau misalnya kondisi-kondisi tertentu, misalnya adanya wabah di satu daerah yang belum terkendali atau masih zona merah, apakah boleh misalnya melakukan sholat Jumat di musola? Nah, ini penting untuk kita coba pahami, sehingga paling tidak kita sebagai warga Muhammadiyah itu memiliki keilmuan dan bisa mengaplikasikan fatwa-fatwa ini jika di lingkungan kita memang membutuhkan. Kan munculnya fatwa itu bagaimana menjadi solusi di dalam lingkungan kita. Tetapi ketika lingkungan kita masih zona hijau, tidak membutuhkan fatwa-fatwa ini, ya tidak perlu untuk dilakukan, karena itu tidak dalam konteks darurat atau konteks keterpaksaan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang kita akan coba lihat di sini adalah
hukum sholat dengan soft berjarak atau soft distancing. Yang perlu untuk kita pahami bahwasanya kalau kita melihat hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu diriwayatkan oleh sahabat Anas, bahwasanya ani Nabi SAW qol, yaitu diriwayatkan oleh sahabat Anas dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamatis shalah atau min tamamis shalah." Yaitu Rasulullah mengatakan, luruskanlah saf-saf kamu sekalian, fa inna taswiyata sufuf, maka sesungguhnya meluruskan saf itu min iqamatis shalah, termasuk dari tegaknya salat. Atau dalam riwayat yang lain min tamamis shalah. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini, bahwasanya kalau kita sholat berjamaah kemudian shafnya tidak rapat atau tidak berdekatan, maka itu mengurangi kesempurnaan sholat dan juga mengurangi tegaknya sholat. Ini kalau dalam kondisi yang normal. Tetapi apakah hadis ini harus kita praktekkan dalam kondisi-kondisi darurat atau kondisi-kondisi keterpaksaan, sehingga kita dalam kondisi apapun harus tetap mengamalkan hadis ini, yaitu sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamatis shalah. Nah, hadis ini perlu untuk kita kaji kapan kita memakai hadis ini dan di waktu-waktu apa kita mungkin bisa tidak merenggangkan sholat. Merenggangkan maksudnya merenggangkan sholat, yaitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dan juga yang dianjurkan ketika kita sholat berjamaah, yaitu seorang imam itu dianjurkan atau disunahkan menghadap makmum sebelum sholat untuk meluruskan shaf. Ini penting juga. Bahwasanya ada kesunahan ketika seorang imam memimpin sholat itu tidak langsung maju ke depan tempat imam itu kemudian takbir, tidak. Tetapi yang dianjurkan imam itu menghadap makmum. Gunanya apa? Salah satu gunanya atau fungsinya mengecek apakah makmum itu shafnya sudah lurus atau belum. Nah, praktek ini juga dilakukan oleh Rasulullah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas. Ia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu alaina biwajhihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghadap kepada kami dengan wajahnya. Qabla ayyukabbir, sebelum Rasulullah itu bertakbir atau memimpin salat. Atau sebelum Rasulullah itu mengucapkan takbiratul ihram. Fayaqul tarasu wa'tadilu. Maka Rasulullah mengatakan rapatkanlah dan luruskanlah. Fa inni arakum min wara'i dhuhri. Karena sesungguhnya Rasulullah itu bisa melihat sahabat-sahabat atau makmumnya Rasulullah itu apakah shafnya itu sudah lurus atau belum dari belakang punggungnya. Maksudnya ini kekhususan Nabi. Meskipun Nabi menghadap kiblat, tidak menghadap makmum, itu Nabi bisa melihat shaf jamaah itu apakah sudah lurus atau tidak. Ini hal-hal yang sifatnya khusus dimiliki oleh Nabi. Ya tentu kalau kita tidak memiliki kemampuan itu. Ya misalnya salah satu kekhususan Nabi, ada hadis Aisyah. Nabi itu kalau tidur itu meskipun matanya terpejam, tapi hatinya tidak tidur. Itu juga kekhususan Nabi. Kalau kita itu mata kita terpejam juga hati kita kemana-mana. Nah, itu hal-hal yang dimiliki Nabi secara khusus atau dalam bahasa usul fikih disebut khosa'is Nabi, yaitu keistimewaan Nabi. Nah, kalau kita lihat hadis yang pertama, hadis Anas yang pertama itu menganjurkan kita merapatkan shaf. Dan hadis yang kedua menganjurkan imam itu untuk menghadap makmum sebelum memulai sholat atau sebelum mengucapkan takbir.
Yang inti kedua hadis ini menegaskan bahwasanya meluruskan shaf, merapatkan shaf itu sangat penting, baik bagi imam maupun bagi makmum. Maksudnya imam itu memerintah makmum untuk meluruskan shaf gitu. Tetapi dalam kondisi COVID-19 atau kondisi dalam masa darurat ini yang tidak normal, dalam kajian MCCC atau Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dan juga ahli-ahli medis mengatakan bahwasanya COVID-19 ini penyebarannya bisa melaju cepat ketika kita tidak melakukan prokes, protokol kesehatan. Di antara protokol kesehatan kita melakukan physical distancing atau social distancing, tapi yang benar itu sebenarnya physical distancing. Kalau hubungan sosial itu ya tidak perlu berjarak, tetapi fisik kita yang mungkin ada penjaraan kan ini ya. Itu dalam konteks sehari-hari. Nah, dalam konteks ini bagaimana pelaksanaan ibadah? Misalnya terutama dalam sholat jamaah, apakah melakukan soft distancing itu perlu kan itu? Sehingga dalam fatwa tarjih ketika itu karena kita kondisi yang darurat yaitu masa pandemi COVID-19, maka difatwakan melakukan soft distancing di dalam sholat berjamaah itu dapat dilakukan karena inti agama itu di antara maqasid syariah atau prinsip atau tujuan syariat itu adalah hifdzun nafs, menjaga apa? Menjaga jiwa. Nah, agama itu dalam menjaga jiwa, maka agama Islam itu kaidahnya ini, la dharara wa la dhirar. La dharara itu kita tidak boleh membuat mudarat terhadap diri kita sendiri. Nah, misalnya orang bunuh diri dalam Islam itu tentu tidak dianjurkan, meskipun sebenarnya yang dibunuh itu jiwanya. Itu tidak dianjurkan karena bertentangan dengan tadi prinsip menjaga jiwa. Agama ini datang bagaimana syariat itu memberikan proteksi terhadap jiwa kita. Kemudian juga kita tidak hanya dianjurkan untuk menjaga atau memproteksi jiwa kita, tapi juga wala diroro. Kita tidak boleh menimbulkan mudarat kepada orang lain. Ini prinsip agama kita. Jadi 14 Hijriah, 14 abad, mohon maaf, itu Islam sudah berbicara tentang hak asasi manusia, bagaimana kita memproteksi diri kita dan juga memproteksi orang lain. Ini prinsip Islam. Sebelum mungkin PBB berbicara tentang human right atau hak kemanusiaan, itu Islam sudah dulu berbicara tentang prinsip-prinsip itu. Kemudian yang sering menjadi pertanyaan, kalau tadi Rasulullah mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah atau min tamamis shalah. Ketika di masa pandemi ini kita tidak melakukan penjaraan soft atau soft distancing, apakah nilai berjamaah tidak sempurna? Pahalanya itu juga kurang kan itu. Ini yang sering menjadi perdebatan. Sehingga terkadang di masyarakat ya terpecah gitu. Orang mana ya ini? Ada sebagian yang masih menganjurkan soft distancing, ada yang lagi tidak membolehkan. Mungkin satu masjid, satu jamaah, satu mushola itu sering terjadi perdebatan kan gitu. Nah, dalam masalah ini yang mana kita di dalam masa pandemi. Dalam masa pandemi itu adalah termasuk hal-hal darurat gitu. Yang mana itu kondisi yang tidak normal. Adanya pandemi atau adanya COVID-19 itu dianggap sebagai udzur syar'i atau halangan syariat, yang halangan atau alasan yang bisa mendapatkan legalitas dari syariat yang membolehkan pelaksanaan ibadah itu dilakukan tidak secara normal. Nah, kalau kita lihat
sebuah hadis yang nanti kita juga akan baca di sini. Idza maridul abdu. Ini apabila seorang hamba itu sakit. Au safara atau bepergian. Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka pahala ibadahnya itu akan dicatat maka ya'malu sebagaimana yang ia lakukan muqiman dalam keadaan tidak bepergian atau mukim, menetap, sahihan dalam keadaan sehat. Nah, hadis ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari. Memberikan penjelasan bahwasanya ketika kita dalam kondisi sakit, itu ibadah kita lakukan tidak seperti biasanya. Mungkin kalau kondisinya agak parah, kita dalam sakit itu menurut pandangan ulama secara umum itu dianjurkan boleh kita melakukan apa aja jamak, yaitu sholat dua sholat itu digabung dalam satu waktu. Ini kalau kondisi sakitnya sudah parah gitu, atau sangat memberatkan kalau melakukan sholat setiap waktu. Dalam kondisi bepergian juga semacam itu. Kita dibolehkan tidak hanya jamak menggabungkan dua sholat, tapi juga boleh melakukan al-qasr, yaitu meringkas sholat menjadi 2 rakaat. Nah, misalnya maghrib menjadi boleh, tidak bisa. Karena kalau maghrib itu dikosor 1,5 itu nggak bisa. Nah, akhirnya sholat yang 4 rakaat, misalnya duhur, asar, isya, itu boleh dilakukan dengan 2 rakaat. Nah, kalau subuh diringkas 1 rakaat, itu tidak boleh. Nanti menyerupai sholat sholat witir, itu tidak boleh. Nah, orang yang sakit dan orang bepergian itu sebenarnya melakukan ibadahnya tidak sebagaimana dilakukan dalam keadaan ia sehat atau dalam keadaan tidak bepergian. Tapi kalau kita lihat, apakah kondisi-kondisi ini menyebabkan pahalanya itu menjadi kurang atau sholatnya itu tidak sempurna? Tapi justru Rasulullah mengatakan apa? Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ternyata Rasulullah menjelaskan kondisi sakit, kondisi bepergian itu pahalanya dicatat sebagaimana kondisi menetap dan kondisi sehat. Nah, ini artinya ketika kita masa pandemi, kemudian pandemi ini di daerah kita belum terselesaikan atau fluktuasinya lagi naik, itu ketika kita menjalankan soft distancing itu tidak mengurangi tadi kesempurnaan sholat. Kan gitu. Karena hadisnya tadi min iqamatis sholah atau min tamamis sholah. Ini yang perlu untuk kita catat. Sehingga Bapak Ibu sekalian sudah tidak perlu ragu. Nah, kita kok soft distancing, nanti pahalanya berkurang. Ya, kalau kita merujuk pada hadis ini, tadi tidak mengurangi pahala sholat yang kita lakukan. Karena ini kondisi apa? Kondisi darurah atau darurat. Kan gitu. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah dalam isu sholat berjamaah. Kemudian yang kedua yaitu tentang hukum sholat dengan masker. Kan itu. Nah, ini juga sering menjadi perdebatan, bahkan kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti YouTube atau mengikuti medsos, WA ini nggak bakal habis kan itu. Ada ulama yang berfatwa masker itu tidak boleh, ada satu lagi yang menganjurkan pakai masker. Sehingga tergantung kita itu yang kita tonton siapa kan itu. Nah, tetapi karena kita kita warga Muhammadiyah ya paling tidak merujuk pada lembaga fatwa yang sudah kita miliki, yaitu fatwa Majelis Tarjih. Ketika kita baca di dalam fatwa Majelis Tarjih tentang hukum sholat dengan masker, maka di sana akan ditemukan bahwasanya pada dasarnya mendirikan sholat dengan menutup wajah atau menutup mulut itu tidak dianjurkan dalam kondisi
normal kan itu. Dan ini termasuk apa yang dilarang oleh Rasulullah, yaitu dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyughtiya ar-rajulu fahu fis shalah. Rasulullah itu melarang ayyughtiya ar-rajulu, seseorang itu menutup fahu, mulutnya, fis shalah, di dalam sholat. Dan ini saya coba demonstrasikan Bapak Ibu sekalian. Kalau jenengan pakai masker ini, maka dengan masker ini maka mulutnya itu apa? Tertutup. Karena masker ini menghalangi mulut kita. Nah, apakah ketika kita sholat dengan memakai masker itu mengakibatkan sholat kita tidak sempurna kan itu? Sesuai dengan hadis Ibnu Majah yang mana Rasulullah SAW melarang seseorang menutupi mulutnya di dalam sholat. Nah, sehingga hadis tersebut perlu untuk kita baca dan kita kaji. Sebenarnya maksud hadis tersebut apa? Gitu. Yang pertama dari segi otentitas atau validitas hadis tersebut. Dalam kajian ulama ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan pertama mengatakan di dalam hadis tersebut ada seorang perawi atau narator atau reporter yang namanya Al-Hasan ibn Dzakwan. Orang ini oleh para ahli kritikus hadis atau ulama rijalil hadis memperdebatkan riwayatannya, riwayat Al-Hasan ibn Dzakwan. Seorang ini dia thiqah, dipercaya, atau memiliki kritik terhadap periwayatannya. Ini diperdebatkan. Tetapi sebagian ulama yang lain itu menghasankan hadis tersebut. Jadi kalau hadis itu dianggap hasan berarti bisa dijadikan hujjah atau sandaran di dalam menentukan hukum. Karena ada dua tingkatan hadis yang bisa dijadikan landasan untuk menentukan hukum. Yang pertama, kualitas hadis tersebut sahih, yang kedua hasan. Nah, kalau dhaif berarti tidak. Tapi ketika kita lihat ulama yang melihat di perawinya ada Al-Hasan ibn Dzakwan, ini lebih cenderung mendhaifkan hadis tersebut. Nah, ulama yang lain melihat hadis tersebut sebagai hasan dengan alasan ada seorang perawi yang namanya Yahya ibn Sa'id. Yahya ibn Sa'id ini dianggap thiqah. Thiqah itu kredibel, orangnya itu periwayatannya bisa diterima. Sehingga hadis tersebut bisa dinilai sebagai hadis hasan. Meskipun hadis hasan itu di bawah sahih, tapi bisa digunakan dalam menetapkan sebuah hukum. Nah, ini. Berarti segi otentisitas atau validitasnya diperdebatkan di kalangan para ulama. Ada yang mendhaifkan, ada yang menilai hasan. Nah, kita coba asumsikan bahwasanya hadis tersebut hasan. Jadi kalau hasan bisa dijadikan hujjah. Kita pahami dari redaksinya. Karena kalau dari validitasnya itu sudah oke, kita coba pahami redaksi atau matan hadisnya. Di matan hadisnya, di redaksi hadisnya akan ada naha Rasulullah. Naha itu melarang. Rasulullah yaitu Rasulullah. Kalau ada larangan, itu ada dua kemungkinan. Larangan yang betul-betul melarang, harus dijauhi. Itu larangannya disebut haram. Ada larangan tetapi sifatnya itu lebih lentur. Sehingga ketika dilakukan itu tidak menyebabkan dosa. Larangan tersebut disebut larangan makruh. Sehingga kalau menurut matan hadis ini, menurut redaksi hadis ini, naha Rasulullah itu melarang ada dua kemungkinan. Maksudnya itu larangan haram atau larangan makruh. Kalau larangan haram berarti kalau kita menutup mulut kita dalam sholat berarti hukumnya haram. Sehingga kita berdosa. Kalau makruh tidak menyebabkan kita berdosa, ya hanya saja mengurangi keutamaan sholat. Gitu. Nah,
kalau seandainya kita nilai hadis ini sebagai hadis hasan, maka dalam pandangan atau pembacaan atau kajian Majelis Tarjih menyimpulkan larangan tersebut tidak sampai kepada derajat larangan haram. Kenapa? Ini bukan Majelis Tarjih menyimpulkan tanpa dasar. Tetapi dilihat dulu, tadi hadis ini diriwayatkan siapa? Ibnu Majah. Berarti dicek di kitab Sunan Ibnu Majah. Di kitab Sunan Ibnu Majah, setiap hadis yang diletakkan oleh Ibnu Majah dan imam-imam hadis yang lain, itu biasanya di atasnya dikasih judul. Nah, sehingga kalau kita lihat di judulnya Imam Ibnu Majah atau Sunan Ibnu Majah itu judulnya bagaimana? Bab ma yukrahu fis shalah. Bab tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Tidak dikatakan bab ma yuhramu fis shalah, tapi ma yukrahu. Apa yang dimakruhkan berarti bukan apa yang diharamkan. Jadi kalau kita melihat dalam Sunan Ibnu Majah sendiri, Ibnu Majah sebagai kolektor yang menghimpun hadis ini memahami bahwasanya larangan tersebut itu makruh bukan haram. Ini cara membaca kita. Kemudian yang berikutnya, apakah larangan di dalam hadis itu bersifat umum atau bersifat khusus? Kan itu. Sehingga dalam pembacaan Majelis Tarjih, larangan dalam hadis itu tidak bersifat atau berlaku umum. Karena ternyata hadis ini memiliki sebab yang khusus. Yaitu kenapa Rasulullah SAW melarang seseorang menutup mulutnya di dalam sholat. Ini ternyata alasan Rasulullah ketika itu apa? Menutup mulut di dalam sholat itu merupakan tradisi atau ritual orang Majusi di dalam beribadah. Nah, karena beberapa ajaran Islam ini kan Rasulullah ingin membangun identitas dan juga syariat yang berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Sehingga di dalam beberapa syariat kita itu kita dilarang menyerupai tradisi Yahudi, tradisi Kristen maupun tradisi Majusi. Nah, bangsa Majusi yang menyembah api ketika melakukan ritual itu dengan menutup mulutnya. Maka ketika itu Rasulullah melarang jangan sampai umat Islam itu dalam melakukan ritual tetapi ritualnya itu menyerupai tradisi Majusi. Ini berarti larangan ini bersifat khusus. Dalam konteks sekarang kita memakai masker, meskipun menutupi mulut, tidak ada seorang Islam pun yang memahami kalau ini meniru ritual Majusi. Tidak ada. Sehingga dalam penggunaan masker, itu sebenarnya bukan berarti kita menyerupai orang Majusi. Tidak ada keyakinan semacam itu. Sehingga membawa masker di dalam sholat itu diperbolehkan. Dan di situasi-situasi yang tertentu, misalnya penyebaran COVID lagi mewabah, gitu, zona merah betul-betul merah, itu hukumnya bisa menjadi wajib. Dan mungkin takmir bisa melarang jamaahnya masuk ke masjid kalau tidak bawa masker. Kan itu. Tidak hanya tadi hukumnya tidak hanya soal, tetapi malah masker itu diwajibkan. Kan itu. Jadi tadi isu pertama yang berkaitan dengan soft distancing, kemudian yang kedua tentang hukum sholat dengan masker. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau membawa masker di dalam sholat, ya insya Allah sampai sekarang, karena kita kan perkembangan COVID ini kan tidak menentu kan gitu. Sebagai langkah preventif kehati-hatian, ya ini tetap untuk dilakukan. Kecuali nanti kalau misalnya sudah dinyatakan oleh Menkes, Menteri Kesehatan, bahwasanya Indonesia sudah bebas COVID-19. Ya, mudah-mudahan cepat selesai ini. Kemudian yang ketiga, yaitu 2 poin yang berkaitan dengan sholat Jum'ah.
Ada dua isu yang difatwakan. Yang pertama tentang hukum menyelenggarakan sholat Jumat secara shift atau secara gelombang atau secara apa? Secara kloter atau bertahap. Yang pertama, kalau kita lihat pelaksanaan sholat Jumat itu diutamakan atau disunnahkan atau dianjurkan untuk dilakukan di awal waktu. Apabila sholat Jumat dilakukan dengan 2 kali atau lebih, maksudnya 2 kloter atau lebih dari 2 kloter, maka kloter yang kedua ini mengakibatkan sholatnya itu tidak di awal waktu. Secara umum pelaksanaan sholat Jumat kita itu taruhlah jam 12. Jadi kalau jam 12 dimulai khutbah, nanti tambah sholat ya paling enggak apa? Ya, setengah jam lah kurang lebih. Berarti kloter yang kedua ini terlambat setengah jam dari awal sholat atau awal waktu. Padahal Rasulullah mengatakan ketika Abdullah ibn Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waqtiha. Sholat sesuai dengan waktunya atau pada awal waktunya. Nah, ketika pelaksanaan sholat Jumat itu dilakukan secara gelombang atau secara shift, apakah tidak bertentangan dengan hadis ini? Yaitu as-sholatu ala waqtiha. Ini yang dicoba dikaji. Kemudian, ini poin-poin yang masih umum. Di dalam pelaksanaan sholat Jumat, itu ada perintah supaya kita melakukan tabkir. Tabkir itu berpagi-pagian dalam mendatangi sholat Jumat. Semakin pagi kita datang ke masjid, semakin utama. Dan ini ada hadis dari Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah mengatakan siapa yang mandi Jumat, sebagaimana mandi jenabah, kemudian pergi di awal waktu, itu fakaan nama qoroba badanatan, seolah-olah ia mengkorban unta. Kalau di waktu yang kedua itu fakaan nama qoroba bakorotan, dia seolah-olah korban sapi. Kalau di waktu yang ketiga fakaan nama qoroba kabshan akron, seolah-olah ia korban kambing gibas yang bertanduk. Nah, ini menunjukkan bagusnya kualitas pada korban kambing, yaitu salah satu dianjurkan sifatnya itu punya tanduk. Siapa yang pergi di waktu yang keempat, fakaan nama qoroba dajajatan, seolah-olah ia korban ayam. Ya, meskipun kalau Idul Adha ini tidak boleh, karena ayam itu tidak termasuk bahimatul an'am. Syaratnya korban itu harus an-na'am atau al-an'am, hewan ternak. Hewan ternak ini jangan dipahami dengan bahasa Indonesia. Pitik pun dalam bahasa, atau ayam pun dalam bahasa Indonesia disebut hewan ternak. Tapi hewan ternak ini yang diperintahkan kita menzakati, yaitu ada unta, kemudian sapi. Kerbau boleh enggak? Karena kerbau itu satu spesies dengan sapi, maka boleh. Kemudian kambing pun, baik kambing domba atau kambing biasa, itu boleh. Jadi 3 jenis itu. Kalau di luar 3 jenis itu tidak boleh. Kemudian siapa yang pergi ke waktu yang kelima itu fakaan nama qoroba baidotan, seolah-olah dia korban dengan telur. Ini juga tidak boleh dilakukan di Idul Adha. Ketika imam sudah keluar, faida khorojal imam, ini artinya penting, Bapak Ibu sekalian. Tabkir itu berpagi-pagian mendatangi masjid itu kalau kita bukan khotib, bukan imam. Sehingga imam itu ketika masuk masjid langsung naik podium. Dan tidak usah melakukan sholat tahiyatul masjid. Kecuali khotibnya itu dari tempat yang jauh dan tidak ada tempat yang lain kecuali harus masuk masjid sebelum dimulainya sholat
Jumat. Tetapi kalau dalam kondisi kalau rumahnya itu dekat, ya berarti ketika sudah waktu sholat baru masuk masjid. Tapi kalau mendatangkan khotib dari luar, ya otomatis harus standby dulu kan itu. Nggak mungkin masa nunggu di luar masjid kan itu. Nah itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu tadi Rasulullah mengatakan faida dan apabila khoroja al imam, ketika imam sudah keluar itu masuk masjid terus naik podium atau naik mimbar. Hadaratil malaikatu, ketika itu malaikat datang, yastami'una adzikra, langsung mendengarkan peringatan, mendengarkan apa? Khutbah, karena inti khutbah itu sebagai apa? Peringatan tadi. Ya, artinya apa? Ketika malaikat sudah mendengarkan khutbah itu sudah tidak sempat mencatat kedatangan jenengan yang terlambat itu. Malaikat sudah sibuk, nggak punya waktu kan itu. Nah itu. Ini yang perlu kita perhatikan kan itu. Maka dari sini pandangan MTT bagaimana kan itu? MTT melihat atau Majelis Tarjih dan Tajdid melihat pada saat pandemi COVID ini melanda dunia ketika itu, di mana kita diharuskan untuk melakukan tadi social distancing atau physical distancing. Maka bagi masjid yang hendak menyelenggarakan ibadah sholat Jumat dapat dilaksanakan secara bergantian dalam 2 sesi atau 2 shift atau 2 kloter atau 2 gelombang atau lebih, bahkan lebih. Yang penting waktunya itu masih berada di waktu sholat zuhur. Karena waktu sholat Jumat itu sama dengan waktu sholat duhur. Kecuali dengan beberapa shift ternyata melebihi dari sholat duhur. Dilakukan setelah masuk sholat asar. Itu tidak boleh. Nah, kenapa kok diperbolehkan semacam ini? Karena untuk memberikan kepastian terlaksananya prokes, protokol kesehatan dengan baik dalam sholat Jumat. Dan tadi, soft distancing atau physical soft distancing itu betul-betul apa? Betul-betul dilakukan. Kalau sholat jamaahnya itu 1 gelombang, sebagaimana keadaan normal, maka ini akan menyebabkan apa? Jamaah membludak dan apa? Penuh masjid. Dan ketika penuh maka tidak bisa dilakukan tadi apa? Soft distancing. Maka perlu untuk dibagi menjadi 2 gelombang atau 2 shift kan itu. Kemudian berikutnya, adanya pandemi COVID-19 ini merupakan udzur syar'i yang diperbolehkan melakukan ibadah-ibadah tertentu secara tidak normal. Termasuk pelaksanaan sholat Jumat dengan bergantian atau dalam beberapa apa? Sesi. Nah, kenapa kok pelaksanaan ibadah semacam ini diperbolehkan? Padahal ketika kita merujuk pada zaman Rasulullah ya tidak pernah Rasulullah itu melakukan sholat Jumat dengan 2 waktu, dengan 2 gelombang tadi. Yang pertama didasarkan bahwasanya pelaksanaan syariat itu prinsipnya adalah at-taisir. At-taisir itu apa? Mempermudah. Artinya dalam melaksanakan syariat, ketika ada kondisi-kondisi tertentu, ketika tidak bisa kita melaksanakan syariat secara sempurna atau seperti dalam kondisi normal, kita boleh melakukan syariat itu dengan sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Ini didasarkan oleh firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan apa? Kemampuanmu. Ya misalnya kita melakukan sholat. Intinya sholat itu tetap dalam ketika otak kita itu masih normal, gitu. Masih normal, berpikir wajar, kita tetap wajib menjalankan sholat. Apapun kondisi kita, kan itu. Ketika kita tidak bisa berdiri, dianjurkan untuk duduk. Nggak bisa duduk, dianjurkan untuk berbaring. Ketika berbaring, ada masalah lagi. Misalnya badan kita sudah tidak bisa bergerak. Kita bisa berkedip.
ketika sudah tidak berkedip, boleh kita sholat dengan hati. Artinya apa? Ini syariat prinsipnya mudah. Yang penting sholat itu dilakukan gitu. Tidak ditinggalkan selama kita masih punya akal yang sehat. Ya, kecuali kalau sudah pingsan atau sudah sakit yang sudah parah, tidak tahu apa-apa, itu hukumnya bisa berbeda. Tapi selama otak kita masih waras, gitu, tidak boleh meninggalkan sholat dalam masa apapun. Nah, ini prinsip kemudahan di dalam apa? Pengamalan syariat. Nah, kemudian berikutnya, kenapa kok pelaksanaan sholat Jumat dengan 2 shaf itu diperbolehkan? Kalau kita lihat, ternyata menurut keterangan hadis Abu Hurairah, Rasulullah itu ketika lagi musim panas, ketika menjalankan sholat, itu Rasulullah menunggu terik matahari itu sudah dingin. Nah, itu. Rasul mengatakan, idza staddal har fa'abridu bis-shalah. Apabila cuaca itu sangat panas sekali, maka kita boleh menunda sholat sampai menunggu teduh. Ini artinya apa? Rasulullah tidak memaksakan sholat, meskipun sholat di awal waktu itu kan yang paling sempurna. Tetapi kalau kondisi yang sangat panas, Rasulullah melakukan apa tadi? Menunda sholat sampai menunggu matahari sudah sudah teduh kan. Nah, atau terik panasnya itu sudah berkurang. Nah, ini artinya dia bergeser dari waktu utama ke waktu yang tidak utama. Sebagaimana pelaksanaan sholat Jumat dengan 2 gelombang tadi. Gelombang yang kedua itu kan berarti tidak melakukan sholat di awal waktu. Tetapi ada alasan tadi. Alasan kalau dalam satu waktu itu menyebabkan tadi soft distancing tidak mungkin dan penyebaran COVID juga tidak bisa dihindari. Nah, sehingga pelaksanaan gelombang yang kedua itu diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah juga pernah menunda sholat dengan alasan panas. Artinya ketika ada situasi-situasi tertentu, kita boleh menunda pelaksanaan sholat tidak di awal waktunya. Itu yang dipahami. Nah, kemudian ternyata fatwa ini setelah dikaji oleh Majelis Tarjih, ini banyak dilakukan di komunitas Muslim di negara-negara Barat. Misalnya di antaranya di Birmingham atau di Inggris, dan beberapa kota besar yang di sana ulama-ulama mereka juga beristihad ketika menghadapi COVID-19 bahwasanya sholat Jumat itu boleh dilakukan dengan bergelombang gitu, atau dengan 2 gelombang atau 2 shift kan itu. Ini isu yang pertama tentang sholat Jumat. Kemudian yang terakhir yaitu hukum penyelenggaraan sholat Jumat di selain masjid. Ketika masa pandemi ini, misalnya tidak memungkinkan melakukan sholat di masjid. Karena tadi, kalau semua orang melakukan sholat di masjid, maka tidak bisa melakukan prokes. Di antaranya physical distancing tadi, atau dengan melakukan soft distancing. Yang menjadi permasalahan, apakah boleh melakukan sholat Jumat di luar masjid, misalnya di musola, atau di perkantoran, atau di rumah kan itu. Apakah boleh di dalam situasi darurat? Dalam menjawab dan merespon permasalahan ini, Majelis Tarjih mengatakan pada prinsipnya sholat Jumat itu idealnya dilakukan di masjid kan itu. Ini idealnya loh. Nah, dalam artian ketika sholat Jumat tidak dilakukan di masjid itu tidak apa-apa. Termasuk di dalam mazhab Syafi'i pun. Di dalam mazhab Syafi'i, sholat Jumat itu syaratnya atau rukunnya nggak harus di masjid, tapi yang penting di bangunan. Baik bangunannya itu masjid atau rumah atau apapun. Tetapi yang disyaratkan ini kalau di dalam mazhab Syafi'i loh.
jumlah jamaahnya itu 40. Meskipun yang 40 minimal ini banyak dikritik juga oleh ulama-ulama Syafi'iyah belakangan. Termasuk Al-Imam Al-Bulkini dalam kitabnya Fathul Mu'in menganggap tidak 40 pun juga sah. Nah, ini menjadi perdebatan sendiri di dalam mazhab Syafi'i. Meskipun secara umum mazhab Syafi'i mensyaratkan 40. Tetapi kalau tempatnya itu harus di masjid, itu tidak ada keterangan. Yang penting di tempat pemukiman, baik bentuknya masjid atau tempat-tempat yang lain, kan itu. Nah, itu. Misalnya yang tidak boleh itu apa? Melaksanakan sholat di lapangan, karena lapangan itu tidak di bangunan, kan gitu. Meskipun pakai tenda itu tidak boleh. Ini dalam mazhab Syafi'i loh. Artinya pendapat tarjih ini sebenarnya ketika misalnya masjid tarjih membolehkan dalam kondisi COVID-19 ini sholat masjid di musola, itu tidak bertentangan dengan mazhab Syafi'i yang secara umum diikuti mayoritas masyarakat Indonesia atau umat Islam di Indonesia. Namun demikian, tadi dijelaskan apabila ada keperluan yang mendesak, maka sholat masjid itu bisa dilaksanakan tidak harus di masjid, tetapi boleh dilaksanakan di lokasi yang lain, di musola, langgar, ya kalau tanah lapang yang ini yang bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Tapi majelis tarjih karena tidak mensyaratkan harus di bangunan, itu berarti di tanah lapang pun boleh, di halaman, gedung pertemuan, rumah ataupun tempat-tempat yang lainnya, kan itu. Yang penting berjamaah, karena syarat sholat Jumat itu harus berjamaah, tidak boleh dilakukan secara sendiri. Nah, kalau kita lihat apa dalil kebolehannya tersebut. Yang pertama, lafaz perintah sholat Jumat yang bersifat umum tanpa mensyaratkan lokasi atau tempat secara spesifik. Kalau kita lihat di surah Al-Jum'ah itu kan cuma dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk menunaikan salat Jumat, maka fas'au ila dzikrillah. Meresponlah kamu dengan cepat. Dan tidak dijelaskan tempatnya, bahwasanya tempatnya harus di masjid. Yang penting kita merespon dan mendatangi sholat Jumat itu. Jadi ketika ada muadzin mengumandangkan azan di musola atau misalnya di bangunan yang bukan masjid untuk sholat Jumat, kita mendengar, maka fas'au ila dzikrillah. Karena Al-Quran juga tidak menjelaskan secara spesifik, maksudnya fas'au ila dzikrillah fil masjid. Segeralah kamu mengingat Allah di masjid, tidak disebutkan tempatnya. Artinya lafaz perintah sholat Jumat itu sifatnya general atau sifatnya umum, tanpa mensyaratkan lokasi atau tempat secara khusus atau secara spesifik. Kemudian yang kedua, pendekatannya secara linguistik atau dari segi bahasa atau lugawian. Kata masjid itu artinya apa? Masjid itu secara bahasa artinya ya makanus sujud, yaitu tempat sujud. Nah, sehingga kata masjid itu hakikatnya tidak terbatas pada bangunan yang disebut masjid. Bangunan apapun ketika difungsikan sebagai tempat sholat, maka itu disebut masjid. Meskipun tidak dinamakan masjid secara khusus. Nah, ini alasannya apa? Rasulullah sendiri ketika bersabda al-ardu kulluha masjidun. Bumi itu semuanya adalah masjid. Sehingga kita sholat dimanapun tempat itu boleh. Nah, gitu. Illal hamam wal maqbarah. Kecuali Kecuali WC dan juga kuburan. Nah, kalau hamam, karena ini jelas tempat yang kotor. Kalau maqbarah ini nanti berpotensi kepada hal-hal yang merusak keimanan. Jadi secara bahasa pun arti masjid itu tempat sujud. Jadi kadang-kadang
Syaratnya masjid tentu harus berubah gini syarat masjid. Karena saya dulu karena tradisi gereja itu kan sibar dan non sibar. Gereja itu ada yang nampak ada yang tidak nampak. Itu. Nah, makanya di sini kata masjid itu perlu dianukan. Ya, terima kasih. Nih, masjid itu bagaimana kita memahami masjid itu ada yang khusus, ada yang umum. Nih, kalau masjid yang khusus itu berarti bangunan yang difungsikan untuk masjid untuk sholat dan itu. Ini bentuk hubungannya dengan bentuk. Karena kubah ini jadi masalah. Oh, orang kubah, orang masjid. Dan masjid itu tidak harus pakai kubah karena kubah itu tradisi khas Timur Tengah kan itu. Sehingga kalau kita lihat perkembangan Islam di Eropa, orang Islam itu kan membeli gereja, yang mana gereja ini secara umum tidak difungsikan oleh orang Kristen sendiri. Karena pergi ke gereja di hari libur itu sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat atau masyarakat Eropa. Karena agama ini sudah tidak penting lagi kan itu. Nah, tempat-tempat ini akhirnya gereja itu menjadi tidak aktif, tidak difungsikan sebagai ritual ibadah, akhirnya dijual. Ketika dijual banyak komunitas Islam yang membelinya. Sehingga bangunan yang gereja itu tidak dirubah. Ya kecuali tanda-tanda salib atau tanda-tanda identitas Kristennya itu yang dihilangkan. Tapi kalau bangunan fisiknya ya tetap kan itu. Nah, sehingga istilah kubah yang berkembang di masyarakat kita yang seolah-olah memang itu kan ciri khas dari Timur Tengah. Tetapi masjid tidak harus punya kubah. Ini yang perlu untuk kita garis bawahi. Dan ternyata Hagia Sophia yang kemarin menjadi perdebatan seorang gereja di Turki ketika Muhammad Fatih itu masuk ke Turki kan, Turki ini kan agamanya dulu kan Kristen kan itu. Ya, Masjid Hagia Sophia itu sampai sekarang kan masih bentuknya gereja kan itu. Hanya saja simbol-simbol kekristenan itu yang dihilangkan kan itu. Tetapi secara bangunan fisik ya tetap gereja. Artinya itu kan hanya dari segi seni atau estetika atau itu hanya tradisi atau adat kan itu. Ini muncul ini berdasarkan misalnya mengalami perdebatan di satu daerah. Gara-gara Masjid Muslim Pancasila itu kan kubahnya gak podo karo bunder sing melentu itu kan gelima macam itu diperdebatkan. Aku tak pikir itu bikin kondina kan gitu. Ya. Itu masalah itu apa nuansa politik karena penolakan pada Pak Harto ketika itu Orde Baru yang muslimnya Pak Harto dekat dengan Muslim. Ya. Nah, itu yang kadang menjadikan tren-tren masyarakat kampung kayak kampung itu kan terus gawe olah-olah pikir anyar kan gitu. Ya, itu yang penting untuk kita pahami sehingga kita memahami Islam itu tidak substantif kan itu. Nah, kalau kita lihat kan misalnya Masjid Demak dengan bangunan yang khas Jawa. Kemudian juga Masjid Agung Yogyakarta. Itu kan bangunan khas-khas percampuran bisa jadi antara tradisi Jawa dengan tradisi Arab. Nah, gitu. Ya. Ya. Ya, gereja persis masjid kan. Nah, sehingga yang kita pahami itu masjid sebagai sholat. Adapun bagaimana miniatur atau bentuk desainnya itu ya pengembangan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Meskipun secara umum umat Islam ini menerima adat dari Arab, tetapi ketika masjid tidak dibangun mengikuti corak bangunan dari Arab pun ya tetap disebut masjid kan itu. Ya. Itu secara kebahasaan. Kemudian yang ketiga, tadi kita memahami masjid itu secara umum atau memperluas arti masjid, tidak hanya kita pahami masjid itu bangunan khusus yang digunakan untuk sholat kemudian dinamakan masjid kan itu.
Di Timur Tengah pun tidak ada istilah musola. Kalau musola itu tempat kecil atau bilik atau kamar kecil yang kita pakai di rumah itu disebut musola. Tapi kalau yang menampung jamaah kayak musola-musola kita itu ya disebut masjid. Hanya saja dibedakan antara masjid jami' dengan masjid tidak jami'. Jadi kalau musola kita itu yang masjid tapi tidak jami' karena tidak dipakai untuk sholat Jumat. Tapi tetap disebut masjid meskipun istilah populer di negara kita itu disebut apa? Musola. Artinya bisa digunakan untuk iktikaf kan itu. Meskipun tidak digunakan untuk sholat Jumat. Tetapi yang lebih afdol ya iktikaf itu di masjid jami'. Tetapi ketika kita di musola, iktikaf pun boleh kan itu. Meskipun itu ya tidak umum dilakukan kan itu. Tetapi kan boleh, kenapa? Karena namanya masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Dan kamu sedang beriktikaf di masjid dalam Quran itu. Artinya Rasulullah tidak mengatakan fil masajid al-jami'ah atau al-jawami'. Fil masajid al-jawami'. Tidak menentukan masjid jami' kan itu. Nah, Muhammadiyah mencoba atau Majelis Tarjih mencoba memahami bahwasanya masjid itu artinya luas. Ya, ini ternyata kalau kita lihat di dalam perbuatan sahabat yang namanya Mus'ab bin Umair, tatkala menjadi utusan Rasulullah ke Madinah setelah Baitul Aqabah, Mus'ab itu pernah mendirikan sholat Jumat berjamaah, tapi di mana? Di rumah Sa'ad ibn Haythamah. Maka kalau kita lihat langsung ke hadis yang sudah saya kasih merah itu, fajamma'a bihi Mus'ab ibn Umair. Ketika Rasulullah mengutus Mus'ab ibn Umair gitu, menjadi utusan Rasulullah ke Madinah gitu. Ketika itu Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Ketika melihat orang Yahudi itu mengagungkan hari Sabat, hari Sabtunya, masa umat Islam ini kalah dengan orang Yahudi. Kita tidak mempraktikkan ritual sholat Jumat. Ketika itu Mus'ab ibn Umair ingin melakukan sholat Jumat, tetapi ketika itu kan belum punya bangunan masjid. Sehingga yang dilakukan apa? Melakukan sholat Jumat dari Sa'ad ibn Khaythamah, di rumahnya Sa'ad ibn Khaythamah. Ketika itu apa? Wahum ithna asyara rajulan. Ketika itu jumlah mereka hanya 12 orang. Fahuwa awwalu man jama'a fil Islam Jumu'atan. Maka Mus'ab ibn Umair ini orang yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat di dalam sejarah Islam. Ini artinya cuma 12. Nah, ini hadis ini ya juga menyanggah bahwasanya syarat Jumat itu harus 40. Menyanggah maksudnya. Tidak. Jadi hadis ini menyanggah pendapat yang mengatakan sholat Jumat itu harus 40. Karena Mus'ab ibn Umair sendiri ketika melakukan sholat Jumat di rumahnya Sa'ad ibn Khaythamah itu hanya 12 orang, itu maksudnya. Nah, kemudian yang keempat, sholat Jumat yang dilaksanakan di masjid dalam keadaan seperti sekarang ini dapat menimbulkan kesulitan karena dituntut untuk mengikuti protokol kesehatan. Juga tidak bisa tadi melakukan penjaraan soft atau soft distancing. Nah, Majelis Tarjih kembali kepada prinsip awal bahwasanya di dalam agama ini prinsipnya adalah taisir. Agama ini membawa syariat supaya syariat itu bisa diamalkan, tidak kita tinggalkan loh, tapi diamalkan semampu kita kan gitu. Ketika ada masa pandemi yang tidak memungkinkan melakukan ibadah sholat Jumat di masjid sebagaimana masa yang normal, maka agama ini datang untuk memberikan solusi. Agama mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah itu tidak menjadikan atas kamu di dalam masalah agama ini min haraj, yaitu kesulitan atau sempit kan itu. Sehingga menjalankan agama ini dengan menggembirakan. Ini sebenarnya dakwah Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu ketika
memilih pelaksanaan ibadah itu yang jelas pertama harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tidak harus jumlahnya banyak, tetapi mudah dilaksanakan dan menggembirakan. Contohnya apa? Misalnya sholat taraweh. Muhammadiyah memilih 11, tidak 23. Kenapa? 11 ini ternyata lebih ringan. Dan bahkan sekarang orang yang tidak Muhammadiyah pun tertarik untuk 11 gitu. Nah, kalau 23 itu capek kan gitu. Tapi 11 ini kan punya dasarnya, yaitu hadis Aisyah, dianggap ini yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Misalnya di dalam Muhammadiyah juga ibu yang menyusui dan hamil ini tidak wajib puasa, boleh berbuka, tapi tidak qadha, hanya cukup membayar fidyah. Di pandangan yang lain harus fidyah, harus bayar qadha. Capek nanti. Padahal ibu ini terkadang setiap tahun melahirkan. Kalau tiap tahun melahirkan, ya nggak tahu nanti kodoknya kapan itu kira-kira. Nah ini prinsip Muhammadiyah. Jadi prinsip Muhammadiyah itu menjalankan agama mudah, tetapi tetap harus sesuai dengan hadis atau sunnah, sesuai dengan prinsip Quran dan sunnah. Tapi jangan diambil yang penting mudah, tapi melanggar Quran dan Sunnah itu tidak boleh juga. Nah, sehingga sejak awal Mbah Yai Ahmad Dahlan ini menyampaikan Muhammadiyah orang beragama itu harus mudah-mudah. Ketika banyak orang yang mengharuskan pasca kematian itu harus ada ritual tertentu, Mbah Yai Ahmad Dahlan bilang, ini mempersulit beragama. Ketika itu Mbah Yai Ahmad Dahlan belum berdebat, oh ini bid'ah, tidak. Yang penting Mbah Yai Ahmad Dahlan cuma menyampaikan logika. Agama ini mudah, nggak usah dibebani toh. Wong sudah punya kematian kesusahan ditambah susahnya lagi. Pakai logika itu saja. Nah, ternyata dengan logika Mbah Yai Ahmad Dahlan kan menyampaikan sesuatu tidak keras. Tidak ditemukan Mbah Yai Ahmad Dahlan itu menyampaikan agama dengan keras. Bahkan menjadi korban. Musholanya saja dibakar kan gitu. Nah, ini menunjukkan prinsip Muhammadiyah itu menjalankan agama mudah, tetapi tidak melanggar Quran dan Sunnah. Ini yang perlu dicatat. Kemudian, ya misalnya contohnya Muhammadiyah tidak pernah menganjurkan baca zikir ini 1000 kali, ya. 5.000 kali. Itu susah, dengan gimana itu bacanya? Nanti kita zikir yang maksur aja gak kuat itu. Kita tidak semuanya melaksanakan, apalagi ditambah yang kayak itu. Itu tidak ada sumber dalilnya lagi, karena itu tidak dipahami oleh Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah mengamalkan ajaran ini, tapi tetap menggembirakan dan mudah dan tetap sesuai ada landasan Quran dan hadis. Kemudian juga dalam sejarah itu tercatat ada seorang sahabat yang namanya Itban ibn Malik al-Ansari, itu pernah memindahkan lokasi sholatnya dari masjid ke rumahnya karena ada udzur atau alasan tertentu. Kalau kita lihat di sini dalam riwayat Itban ibn Malik al-Ansari, dia pernah mengadu kepada Rasulullah bahwasanya ia biasa mengimami kaumnya, yaitu Bani Salim. Itban ini sering menjadi imam. Tetapi ketika Itban ini angkartu basori, ketika matanya sudah bermasalah, gitu. Penglihatannya sudah tidak setajam waktu masih muda. Wa anna suyul tahulu baini wa baina masjidi qaumi, dan ketika itu sering terjadi banjir. Nah, yang menghalangi antara rumahnya Itban dengan masjid, karena kalau melihat ini masjidnya jauh kan itu. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu saya ingin engkau mengunjungiku di rumahku. Kemudian fasolaita fi baiti makanan hatta attakhidahu masjidan. Sampai tempat yang engkau pakai sholat itu saya jadikan masjid di rumah saya. Maksudnya tempat sholat. Maka ketika itu Rasulullah responnya, af'alu insya Allah. Insya Allah saya akan kunjungi engkau. Maka
berikutnya Rasulullah itu bersama Abu Bakar datang ke rumahnya Itban ibn Malik al-Ansari ketika matahari sudah mulai memanas. Fasta'dana Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adzintu lahu falam yajlis. Ketika Rasulullah sampai di rumahnya Itban ibn Malik, sama Itban disuruh apa? Duduk. Tetapi ketika itu Rasulullah nggak mau duduk, langsung Rasulullah to the point. Aina tuhibbu an usolli min baitika ya Itban, ditunjukkan di tempat mana kamu menyukai aku sholat di rumahmu. Ketika itu Itban mengisyaratkan kepada tempat yang ia suka untuk dijadikan tempat sholatnya Rasulullah. Ketika itu apa? Fasofafna khalfahu. Maka kata Itban, setelah itu kita membentuk shaf di belakang Rasulullah. Kenapa membentuk shaf? Karena Rasulullah apa? Datang bersama Abu Bakar. Artinya 2 orang menjadi makmum. Tsumma sallama wa salamna hina salam. Sampai apa? Rasulullah salam selesai sholat. Nah, ini artinya apa dari hadis ini? Bahwasanya Itban ibn Malik itu pernah memindahkan lokasi sholatnya yang dulu berada di masjid karena ada udzur tadi, gangguan mata, kemudian juga banjir. Ketika itu sudah tidak bisa mendatangi ke masjid kan itu. Nah, ketika meminta izin ini ingin meminta izin supaya masjidnya yang biasa dipakai itu dipindahkan ke rumahnya dan Rasulullah menyetujui. Nah, dalam masalah ini berarti pandemi ini juga sama kan itu. Pandemi ini kan udzur. Nah, berarti membolehkan melaksanakan ibadah yang tidak sebagaimana kondisi apa? Normal, yaitu diantaranya harus di masjid. Ketika Jumatan itu dilakukan di musola misalnya, itu boleh. Tetapi ketika pandemi ini sudah berhenti, sudah selesai, ya berarti ya tetap kembali ke masjid. Kembali ke normal. Kembali ke masjid atau dalam kondisi normal gitu. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh beberapa sahabat tadi dan juga pandangan Majelis Tarjih ini didasarkan ini bahwasanya ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurah itu dikadarkan sesuai dengan seperlunya. Maksudnya ketika kita ada udzur itu disesuai dengan kemampuan kita kan itu. Misalnya jenengan berada misalnya di dalam hutan ini contoh saja. Tidak menemukan makanan kecuali daging babi. Maka ketika tidak makan nanti akan mati. Akhirnya makan atau konsumsi daging babi. Tapi konsumsinya itu sekedar menahan perut kita, jangan dinikmati sampai berlebihan. Demikian juga kita menyikapi udzur-udzur dalam masa pandemi ini sesuai dengan hajah kepentingan kita dan sesuai dengan lingkungan atau daerah kita dan tidak berlebihan. Itu maksudnya itu sesuai dengan apa? Hajah. Kemudian juga ada kaidah idza dhaqal amru ittasa'a. Apabila perkara itu sempit menjadi luas. Kan itu. Pelaksanaan ibadah itu kan sebenarnya ada kaidah-kaidah tertentu, tapi pelaksanaan ini ketika situasi tertentu bisa melebar kan itu. Ya contohnya tadi shaf itu dalam kondisi normal ya harus dekat. Tapi ketika ada pandemi, ada situasi-situasi tertentu, maka shaf dengan rapat ini bisa tidak rapat. Itu maksudnya idza dzaqal amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Tetapi kalau sudah melebar bisa menyempit lagi. Bisa menyempit lagi apa? Ketika alasannya tidak ada. Nanti ketika kita sudah selesai mengalami pandemi COVID-19 ini tidak boleh orang lagi sholat dengan tadi shaf berjarak. Karena itu sudah melebar, ketika alasan melebar ini tidak ditemukan lagi berarti harus menyempit lagi sesuai dengan kondisi normal. Ini kaidah agama sangat fleksibel kan gitu. Yaitu sesuai dengan konteks kan gitu. Sehingga pembacaan yang sangat literalis dan tidak melihat pada aspek maslahah,
bahwasanya syariat itu diantaranya datang untuk membawa ke maslahatan. Itu nanti berbahaya. Sehingga ini beberapa ijtihad atau fatwa yang dikemukakan oleh Majelis Tarjih, dan sudah kita bahas dari 4 poin atau 4 isu yang difatwakan, tapi pelaksanaan atau aplikasinya disesuaikan dengan lingkungan atau daerah kita masing-masing kan itu. Dan dalam menyikapi pandemi ini kan fluktuasinya kan beda-beda kan itu. Nah, ini juga harus disesuaikan. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian kajian kita. Untuk selanjutnya kita akan coba buka sesi tanya jawab ataupun juga respon atau tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan di dalam materi kajian kita pada malam ini. Ya, silakan. Saya tanya dari luar dulu ya. Silakan Bapak Ibu yang mungkin ada di Zoom ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Sebelum kita Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Purworejo ini Pak, Jawa Tengah. Oh, nggih, monggo. Menanyakan kalau tadi disampaikan bisa melaksanakan sholat Jumat 2 sesi, itu apakah yang sesi keduanya menggunakan khutbah atau tidak itu Pak? Jadi nanti kan jamaahnya mungkin berlainan itu ya. Dan jamaah berlainan seperti itu berarti tetap menggunakan khutbah itu ya Pak, seperti itu ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin yang lain. Sayang ya, kita tidak bisa mendengar yang dari luar ini. Ya, saya jawab langsung atau ada yang lain Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan dari Zoom dulu? Oke ya, saya coba jawab pertanyaan dari Pak Edi Hidayat ini dari luar Bojonegoro, mana tadi Purworejo, Jawa Tengah ya. Tentang pelaksanaan sholat Jumat dengan 2 gelombang atau dengan 2 sip tadi. Apakah itu khutbahnya 2 kali atau 1 kali? Ya memang kalau kita lihat di dalam fatwa tarjih itu secara umum itu tidak begitu spesifik. Artinya tidak menjelaskan secara detail karena masih memberikan kesempatan untuk melakukan ijtihad. Dalam arti ulama-ulama di Muhammadiyah itu tetap ada peluang untuk melakukan ijtihad. Ketika fatwa atau putusan, ya kalau jenengan baca putusan ini kan secara umum sifatnya general. Artinya ketika memahami putusan ini secara umum prinsipnya sama kan itu. Tetapi di isu-isu yang mendetail itu tetap ada peluang untuk ijtihad sesuai dengan pemahaman. Demikian juga tadi ketika kita baca tentang fatwa yang berkaitan dengan sholat jamaah, pelaksanaan sholat jamaah, sholat Jumat 2 gelombang. Itu tidak dijelaskan apakah pelaksanaannya dengan 2 khutbah atau cukup 1 khutbah. Tapi kalau melihat dari sini, pelaksanaan khutbahnya itu bisa kita pahami 2 kali. Karena apa? Kenapa kok 2 kali? Karena jamaah yang shift yang kedua itu belum tentu ada di masjid. Kalau ada di masjid, nanti berarti mengakibatkan masjidnya tetap membludak, penuh, dan prokesnya tidak bisa dilakukan. Sehingga jamaah yang kedua kan di antara hal yang penting untuk kita pahami, sholat Jumat itu kan ada khutbahnya. Nanti kalau khutbahnya 1, otomatis jamaah yang kedua tidak tahu khutbah. Jadi datang ke masjid langsung sholat. Sehingga kalau kita pahami di sini, pelaksanaan sholat Jumat dengan 2 shaf,
dengan mohon maaf dua shift, mohon maaf, atau 2 gelombang itu berarti 2 khutbah ya, dua waktu kan itu. Berarti nanti ada 2 imam juga kan itu. Imam yang pertama nanti khutbah dengan sholat, kemudian setelah selesai berikutnya gelombang kedua nanti ya khutbah lagi sama dengan sholat gitu. Itu yang kita pahami dari fatwa tersebut, meskipun ya bisa jadi ada perbedaan, tapi melihat tadi argumen yang saya sampaikan, kalau gelombang yang kedua ini langsung sholat, berarti tidak mendengarkan khutbah, kehilangan apa? Khutbah. Padahal pandangan sebagian ulama bahwasanya khutbah ini harus ada di dalam sholat Jumat. Ketika sholat Jumat tidak ada khutbahnya, dianggap tidak apa? Sah. Nah, itu yang saya pahami, meskipun tidak ditemukan redaksi ini secara khusus di dalam fatwa tarjih. Demikian ya Bapak Edi Hidayat. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Silahkan monggo yang lain Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan tanggapan bisa melalui chat atau menyampaikannya secara langsung. Tanya, Ustaz. Nggih, monggo. Saya dari Gresik. Nggih, monggo. Gresik, Ujung Pangkah. Oh, nggih. Saya pernah ke sana, Pak. Oh, ya khutbah Id di Ujung Pangkah. Di lapangan ya, itu. Pangestu. Nggih. Baru pertama kali melihat wajah Ustadz. Oh gitu. Ya, yang di lapangan Ya, itu benar, di Ujung Pangkah ya, 2 desa atau apa itu saya lupa. Nah. Yang saya tanyakan, majelis tarjih itu atau ini ya MTT, ini kok mengambil jalan Jumat itu kok 2 gelombang. Nanti risikonya kan ketika gelombang pertama dan gelombang kedua ini benturan, itu kan malah menjadikan masjid ini penuh. Kenapa kok tidak dipilih jalan lain, contoh yaitu 1 gelombang saja, tetapi jamaah boleh di area luar masjid yang atau di jalan-jalan sampai penuh jalan itu. Itu kan sebagai jalan keluar juga. Mengapa bukan itu yang dipilih oleh majelis tarjih itu? Terima kasih, Tat. Ya, ini menarik ya. Nah, ternyata ketika pelaksanaan Jumat, kalau kita lihat di dalam fatwa tadi, majelis tarjih untuk menjaga pelaksanaan sholat Jumat tetap sesuai dengan prokes. Di antara yang paling esensial yaitu physical distancing tadi. Nah, ketika dalam 1 gelombang saja, maka penjaraan soft tidak mungkin dilakukan. Sehingga menawarkan 2 solusi. Yang pertama, membentuk sholat Jumat dengan 2 gelombang atau dengan 2 shift. Yang kedua, pelaksanaan sholat Jumat tidak harus terfokus pada masjid. Tapi musola, rumah, atau gedung pun bisa dipakai sebagai tempat untuk sholat. Nah, untuk sholat Jumat maksudnya. Kemudian ide fatwa ini dari mana? Menurut keterangan Pak Profesor Samsul Anwar sebagai Ketua Majelis Tarjih, memang awalnya juga Majelis Tarjih mencoba mengkaji dan melihat fatwa-fatwa yang berkembang. Nah, ternyata fatwa-fatwa yang berkembang itu yang dianggap relevan itu justru dikembangkan oleh para ulama yang berada di Eropa. Kan itu. Di Eropa yang memiliki komunitas Islam di sana justru memberikan solusi yang dianggap lebih progresif kan itu. Ya, di antaranya kajian di Birmingham di Inggris kan, kemudian juga di London kan. Ternyata fatwanya semacam itu kan itu. Yang mana meskipun umat Islam di sana belum mayoritas, tetapi fatwanya itu terkadang lebih progresif. Sedang kita di negara yang mayoritas umat Muslim, tetapi fatwa-fatwa kita sangat
sangat kaku, sangat ekstrim kan itu, sehingga tidak menjadi solusi, tetapi malah memperberat pelaksanaan agama. Sehingga yang dipilih ketika itu tadi dengan 2 shift atau 2 gelombang tadi kan itu sebagai solusi kan itu. Meskipun mungkin yang ditawarkan oleh Bapak tadi, Pak Miftahul itu juga mungkin bisa menjadi sebuah solusi kan itu. Hanya saja yang mungkin itu kan kalau yang disampaikan oleh Pak Miftahul tadi terkadang juga memenuhi kendala. Misalnya kendalanya ya kalau masjidnya punya area yang cukup luas kan itu. Kalau enggak yang juga belum bersifat solutif kan itu. Ya meskipun itu bisa dilaksanakan karena juga terkandung dalam fatwa tarjih itu meskipun tidak secara literal kan, tapi secara maknanya kan yang ditekankan oleh majelis tarjih itu kan tetap menjaga prokes itu kan, diantaranya physical distancing kan itu. Ketika tidak memungkinkan untuk 2 soft, tetapi tadi penjaraan dengan melebar di area masjid itu juga boleh-boleh saja kan. Hanya saja kalau kita kaji secara redaksional ya tidak disampaikan, tapi secara substansi itu juga sebagai sebuah solusi. Tapi mungkin majelis tarjih melihat ketika area itu difungsikan kan masjid kita tidak bangunannya macam-macam kan itu. Nah, fatwa itu kan secara umum lebih menggunakan bahasa yang umum kan. Meskipun bahasa yang umum ini bisa dikembangkan, kita bisa melakukan ijtihad ya, misalnya di HPT kita secara umum tuntunan sholat itu ya umum, maksudnya yang dipahami Muhammadiyah secara umum. Tapi kalau detail itu nanti tetap ada peluang-peluang untuk ijtihad lagi, karena prinsipnya Muhammadiyah ini kan keseragaman, tetapi kalau masuk ke detail, nah ini kan juga kalau masuk ke detail ini seolah-olah menghambat kreasi ulama Muhammadiyah untuk beristihad lagi kan gitu. Nah, ini yang sering disampaikan, sehingga saya kasih contoh ya, misalnya Pak Samsul Anwar ketika manhaj tarjih ini ingin dipatenkan. Selama ini kan manhaj tarjih kita kan belum dipatenkan. Misalnya Pak Profesor Asmuni nulis buku manhaj tarjih. Kemudian Pak Samsul Anwar nulis juga buku manhaj tarjih. Meskipun ini dibawa ke Munas, tapi kan tidak pernah dipatenkan. Kalau manhaj tarjih itu ini tidak berbeda dengan kelompok yang lain. Misalnya di Persis ada Turukul Istimbat. Ini disepakati sebagai manhaj tarjih. Ketika Pak Samsul Anwar ditanya, kenapa kok tidak dipatenkan? Kalau kita dipatenkan ini, Muhammadiyah itu sifatnya itu tajdid. Kalau tajdid itu berkembang ketika semuanya paten, itu menghalangi kreasi untuk berijtihad. Padahal Muhammadiyah ini kan memahami Quran dan Sunnah, tetapi mengikuti perkembangan zaman. Tidak statis, tapi berkembang terus keilmuan yang dikembangkan di Muhammadiyah. Itu diantara alasannya kenapa kok tarjih ini terkadang umum-umum. Ya, nanti kalau terlalu spesifik selesai kan gitu, seolah-olah nanti ulamanya nggak awal selesai beristihad kan gitu. Ya mungkin itu ya jawabannya. Terima kasih. Oke, sami-sami. Offline biar kita kasih kesempatan. Monggo Pak. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya yang juga masih terkait dengan jawab sholat Jumat 2 shift. Nah, ini sahkah kelompok di antara kedua shift itu yang melaksanakan sholat Jumat bersih, tetapi bukan karena pandemi. Contohnya begini, satu masjid dikuasai oleh 2 organisasi, Muhammadiyah dan Ikhwan terjadi. Maka salah satunya dijadwal Jumat yang pertama NU, nanti minggu Jumat keduanya Muhammadiyah. Gitu. Nah ini kan nggak ada unsur pandemi atau mudarat dan lain-lain. Nah, ini apakah sah atau tidak? Itu satu.
Koyokan lahan. Nah, betul. Satu ya. Yang kedua, tadi as-sholatu liwat atiha. Saya kok punya pemahaman, tapi ini betul-betul sadar. As-sholatu liwat atiha itu misalnya waktu maghrib itu katakanlah apa? Katakanlah 2 jam misalnya, katakan 2 jam. Terus saya bisa sholat pada awal, ya toh, pada jam awal itu. Tapi saya bisa sholat di tengah, saya bisa sholat di akhir. Apakah liwat atiha itu bukan waktunya itu selama 2 jam itu kita bisa masuk di mana-mana? Atau pemahaman yang seperti di awalnya saja. Nah, ini mana yang benar? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada 2 pertanyaan yang menarik ya. Mungkin Bapak Ibu yang yang online atau yang daring itu saya coba ulangi pertanyaan. Yang pertama, melakukan sholat Jumat secara 2 gelombang, tetapi bukan alasan pandemi. Ini kondisi normal. Hanya saja di masjid itu dikuasai oleh 2 organisasi, gitu. 2 organisasi atau 2 kelompok gitu loh. Ini saya sebut namanya atau enggak gitu. Misalnya di Jumat yang pertama khusus untuk organisasi A, kemudian di Jumat yang kedua organisasi B. Apakah boleh semacam itu? Yang pertama, yang penting untuk kita pahami bahwasanya di Islam tetap al-muslimuna akhul muslim. Ukhuwah Islamiyah itu tetap dijaga kan itu. Dan juga sebenarnya apakah yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama ketika kita sholat di belakang ahli bid'ah, di belakang orang yang melakukan kefasikan, itu sah atau tidak? Secara umum jumhur ulama memahami itu tetap sah kan itu. Tetap apa? Tetap sah. Sehingga ketika ada seorang waliul amri atau kepala negara kan dulu waktu itu juga memimpin sholat. Ketika ada sahabat yang ditanya sah atau tidak, katanya sholli khalfahu alaihi bid'atuh. Tetaplah sholat di belakang ia, dan bid'ahnya itu biar ditanggung sendiri kan. Dan juga ada perkataan sahabat yang mengatakan sholli khalfa barin wa fajirin. Sholalah kamu di belakang orang yang baik maupun orang yang fajir. Ini artinya apa? Ketika kita tidak menemukan masjid yang ideal, ya kecuali kalau jenengan menemukan masjid yang ideal. Misalnya kalau warga Muhammadiyah secara umum ya idealnya sesuai amalannya ya pergi ke masjidnya. Tetapi ketika situasi tidak memungkinkan, terlalu jauh kan itu. Terlalu jauh kan perjalanannya. Sehingga ya yang lebih mudah ya di masjid sekitar. Ketika di masjid sekitar itu misalnya banyak bid'ahnya kan itu. Nah, ya kalau situasi semacam itu tetap sholat di masjid yang di sekitarnya itu, meskipun mungkin kita beranggapan banyak bid'ahnya, banyak yang sesuai dengan tidak sunnah kan itu. Itu kasus kalau imamnya yang bermasalah. Kemudian kasus yang tadi itu kan bagi-bagi lahan atau bagi-bagi waktu kan gitu. Nah idealnya apa? Ya semacam itu tentu tidak ideal. Nanti satu masjid bisa perang nanti gitu. Yang lebih baik ya tetap dilakukan musyawarah oleh takmirnya bagaimana mengharmoniskan 2 jamaah ini. Jangan sampai nanti satu masjid tapi 2 jamaah sholat Jumatnya pun dibagi-bagi. Ya. Nah ini nanti menyebabkan sesuatu yang tidak ideal kan gitu. Meskipun ya kalau ditanya apakah sholat Jumatnya sah, ya sah kalau pembagiannya 1 minggu ini 1 minggunya satu. Tapi kalau melakukan 2 gelombang dalam satu waktu, kalau tidak ada udzur, ya lebih baik tidak dilakukan kan gitu. Karena apa alasan melakukan 2 gelombang dalam satu hari dalam waktu Jumat? Ya, mungkin jawabannya semacam itu. Menghormati kelompok. Nah, gitu. Nah, menghormati kelompok, apakah lebih penting
daripada menjalankan agama. Ketika sholat itu ya tidak ada kelompok ini harus ditinggalkan kan gitu. Itu. Kemudian yang kedua hadis tadi ketika Rasulullah ditanya ayyul amal ahabbu ilallah. Amalan apa yang dicintai oleh Allah? Rasulullah mengatakan as-sholatu liwaqtiha. Maksud as-sholatu liwaqtiha itu maksudnya as-sholatu li awwali waqtiha. Nah, maksudnya sholat di awal waktunya. Meskipun kita pahami bahwasanya sholat itu wajib, tapi wajib itu dibagi menjadi dua. Ada wajib muwasa, ada wajib mudhoyak. Wajib muwasa itu wajib yang luas, waktunya itu luas. Sholat ini misalnya ketika sholat zuhur mulai dari zawal sampai masuknya waktu asar. Dimanapun kita lakukan itu boleh. Sehingga kalau jenengan misalnya tidak sempat menjalankan sholat pada awal itu tidak berdosa kan gitu. Karena ini wajib muwasa. Wajib muwasa itu selama di waktunya boleh dilakukan dan tidak berdosa. Kecuali misalnya wajib mudhoyak kan gitu. Ketika wajib itu secara sempit, itu harus dilakukan sesuai waktunya. Ya, misalnya beberapa pelaksanaan puasa itu ada yang lebih dari 1 hari, ada yang 1 hari kan gitu. Nah, ketika misalnya kita puasa Asyura, berarti kalau Asyura itu ya 10 Muharram, nggak boleh misalnya 11 kan gitu. Karena sudah dibatasi waktunya kan gitu. Ada yang tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya, itu boleh karena untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Tetapi yang lebih dianjurkan itu 9 sama 10. Tasu'a. Tasu'a itu riwayat Imam Muslim. Dan Rasulullah mengatakan kalau saya ini masih hidup tahun yang akan datang la asumanna atas saya akan puasa la in baqitu ilal am al muqbil. Kalau umur saya ini masih ada di tahun yang depan saya akan puasa apa? Tasu'a. Yaitu tanggal 9. Ini kan Rasulullah punya azam, punya niat. Kalau orang berazam sebuah kebaikan ada ulama yang mengatakan ini kayak nazar kan. Dan tidak mungkin Rasulullah bernadar terhadap sesuatu yang tidak ada dasarnya. Sehingga Majelis Tarjih pun sejak di Muktamar Klaten tahun 1980 itu sudah memutuskan bahwasanya tanggal 9 dan 10 itu dianjurkan. Tidak hanya tanggal 10 saja, tidak hanya Asyura saja, tapi juga Tasu'a. Kemudian di Munas di Padang tahun 2003 di HPT Jilid 3 bisa dilihat. Itu diulangi lagi. Puasa yang dianjurkan itu di bulan Muharram yaitu tanggal 9 Tasu'a, 10 Asyura. Tetapi kalau mau memulai dari tanggal awal itu boleh karena keumuman hadis tentang kita disuruh memperbanyak puasa di bulan Muharram. Tetapi kalau nggak bisa ya paling tidak 9 sama 10 itu tentang puasa Muharram ya. Karena banyak sekali mereka itu yang puasa dimulai dari 1 Muharram. Ya, itu boleh karena keumuman. Umum itu kan Rasulullah memerintahkan bahwasanya puasa yang lebih afdal setelah Ramadan itu Muharram. Tapi kan tidak ditentukan waktunya. Tapi yang ditentukan yang spesifik itu apa? 9, 10. Berarti belum melakukan. Nah, itu. Terus itu sebenarnya puasa Dzulhijjah. Kan ada juga yang melakukan mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, Apa itu juga ada dasarnya atau enggak? itu umum. Tapi kalau yang dasar secara spesifik yaitu di puasa Arafah itu. Terus tarwiyahnya ada enggak? Tarwiyah itu diperdebatkan di kalangan para ulama. Tapi yang jelas yang puasa apa? Arafahnya itu. Oke. Sekian ya Bapak Ibu sekalian sudah jam. Membatalkan niat yang baik itu boleh tidak? Membatalkan niat yang baik ini ada 2 pandangan. Misalnya kita puasa sunnah, apakah boleh kita batalkan dan wajib kita qodoi?
Kalau dalam mazhab Syafi'i, karena puasa itu sunnah, ketika kita batalkan itu tidak apa-apa. Tapi kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, itu wajib dilakukan. Meskipun puasa apa? Sunnah. Karena wala tubtilu a'malakum. Janganlah engkau membatalkan amal-amal kamu. Tetapi kalau dalam pandangan Syafi'i, ini insya Allah lebih kuat. Ya, amalan itu tergantung amalan apa. Kalau puasanya itu puasa sunnah, apa? Ketika kita batalkan itu tidak apa-apa dan kita tidak wajib mengqadha. Terutama di antara kasusnya apa? Ketika kedatangan tamu atau kita diundang apa? Diundang di acara pernikahan misalnya, yang mengharuskan, bukan yang makanya situasinya kita disuruh makan. Kalau tidak makan itu seolah-olah tidak menghormati sahibul hajah atau sahibul bait lah gitu. Saya ini kan sudah daftar haji dan menurut aturannya 2024 berangkat. Tapi istri saya ini kan baru meninggal, sehingga kan nggak ada temannya. Padahal saya ini punya apa ya, istilahnya itu ketakutan sesuatu itu, sehingga kalau nggak diantar atau nggak ada saya, waduh sudah seperti orang meledak. Nah, itu apakah saya batalkan haji saya? Boleh enggak? Itu kan istilahnya saya niat baik ya. Nah, ini tinggal anak saya mau nggak mengganti apa itu ibunya ini. Itu. Kalau saya sendiri jelas saya nggak berani. Kalau saya itu naik apa itu lift itu ada sebab nggak kuat saya. Nah itu maksud saya kan niat baik. Saya batalkan tidak boleh enggak. Ini tadi kalau kasus tadi Bapak Ibu sekalian, kalau kasus tadi kan ada sesuatu yang sunnah dengan yang wajib. Kalau yang wajib secara umum itu apa? Harus kita puasa nazar kita batalkan, harus diqadha'i. Puasa wajib secara umum tidak boleh dibatalkan. Tapi ketika dibatalkan tetap harus diqadha'i. Puasa nyaur, ketika nyaur itu kan wajib. Kita batalkan. Misalnya saya punya punya hutang puasa. Ketika saya mau nyaur, saya batalkan. Itu sebenarnya nggak boleh. Tetapi ketika saya batalkan, tetap harus nyaur berikutnya. Nah, kalau kasusnya haji bagaimana? Nah, haji itu secara umum kewajiban gitu. Tetapi kewajiban haji itu kan mampu baik secara finansial maupun secara fisik. Nah, ini kan yang perlu untuk dipertimbangkan. Ketika mampu secara finansial, fisiknya nggak mampu, ini kan juga kewajibannya tidak jadi wajib. Kan? Kemudian kondisi keamanan juga. Nah, ketika kondisi pandemi ini, ya tidak mewajibkan haji. Karena apa? Ketidakmampuan secara antar negara keamanan. Kita melakukan perjalanan kan itu. Ini kan merupakan undur syar'i. Meskipun ya sebaiknya kalau bisa ya tetap kan ini sudah daftar haji kan, sudah eman-emani kan itu. Kecuali kalau anaknya tadi mau kan itu. Nah, ya, bismillah mantap kan itu. Tetapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan ya, nah, ini berarti istitoah secara fisik belum mampu kan itu. Pertimbangannya semacam itu ya. Ya ini terima kasih Bapak Ibu sekalian yang ada di online. Terima kasih atas partisipasinya dan saya ucapkan jazakumullah khairan. Kita tutup kajian kita ini dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miftah kenal siapa itu? Pak Dhofir nggih? Kenal Pak Dhofir? Enggak ingat Pak Miftah. Oh itu ya itu. Nah, itu akrab nanti tanyakan apa dari Mas Lukman. Salam dari Mas Lukman. Oh, insyaallah. Terima kasih Pak Miftah atas matur suwun. Nggih, sami-sami. Nggih, saya izin ya untuk live meeting ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahunnya itu